warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah klik video ini. Hari ini ada peternak yang ternaknya sakit. Mau ikut perjalananku hari ini? Let's go! Halo pemirsa, selamat datang kembali di channel Dokter Sapi. Pagi ini kami menerima telepon dari seorang peternak yang terdengar cukup panik. Katanya, sapi yang semalam melahirkan, tiba-tiba rahimnya keluar. Syukurlah anak sapi lahir dengan selamat dan tampak sehat. Nah, bagaimana proses penanganannya? Apakah rahim bisa kembali normal? Yuk, ikuti perjalanan kami sampai selesai, karena ada banyak pelajaran penting yang bisa dipetik dari kasus ini. Ini terus jadi berangkat sama gimana? Ya kayak mau ngawin. Anaknya disingkirkan. Ya kan itu tak berangkat deh. Jadi kan misalnya kanan apa kiri? Kanan kiri oke. Oh, kanan kiri. Setibanya di lokasi, kami mendengarkan cerita dari peternak. Rupanya sapi melahirkan tengah malam saat semua penghuni rumah sedang terlelap. Karena tidak ada yang melihat proses kelahirannya, pagi harinya mereka baru sadar induk sudah melahirkan. Anak sapi berdiri dengan sehat, tetapi rahim induknya sudah keluar. Hari-hari pun sudah tidak ada, kemungkinan besar dimakan oleh induknya sendiri. Sesuatu yang memang kadang terjadi pada sapi setelah melahirkan. Ketemu apa? Kok malu kamu? Kok malu? Iki nakal nggak? Enggak, nah itu. Ntar bawa fotonya sih. Enggak, bener di posisi tadi. Bener di posisi Oh, tadi. malah di kanan. Kalau di sana saya, nah saya kan bisa di situ. Hah? Bisa di situ. Enggak maksudnya Dan madem itu, itu marah ngedul. aku ya nggak nggak. Mentok enggak ya? Soalnya aku nggak wadah pakai itu pak. Pada madem bulan wes sudah nyetan. Saya lebih banyak kirinya. Kayak gini. Nah, kita taruh pojok sana aja ya. Jepun yang metu itu bejananya itu. Sebelum melakukan tindakan, kami memastikan kondisi induk tetap tenang dan berdiri pada posisi yang aman. Rahim yang keluar tampak masih cukup baik, sehingga peluang untuk dikembalikan masih sangat bagus. Dalam kondisi seperti ini, ketenangan sangat penting. Semakin panik, pekerjaan justru semakin sulit. Jadi kami ngobrol santai dulu dengan peternak sambil menjelaskan langkah-langkah yang akan dilakukan agar semuanya lebih siap. Mau join nah. Itu nang itu. Iya nang itu apa? Nah, kan? Gede wis kaya ngono. Kamu ringan kaki kamu kembali nang sana. Kok enggak apa-apa? Enggak, wes tak siram banyak mau. Jaringan ini masuk di kokon apa? Sayang yuk. Jangan nang lorku sambil cerita. Anu ya. Ikut ya. Cari-cari lagi di dalam ya. Iya. Lihat di video ini. Hah? 0808. Mana anak itu? Mana hilang? Ini nggak apa-apa. Belum juga video kayak solar, kayak lipat apa? Untuk nanti deh. Ini kita nggak cari hari. Aku mau ngikutin oh. Udah kan? Berarti dari sore. Masih ya ini. Lagi jam 11 ke nang Joko setengah 12. Bedon alah iki tak gosok kok ini lho.
Iya, bukan di botol. Iya nanti prosesnya belum, Dul. Ya udah dibikin aja. Oh, itu panjang sekali. Keset. Ini tapi yang tengah ini. Tekan. Nah. Sedul, santai dulu. Induk, induk. Nanti aku rasa dulunya jalan. Tujuh aku penan. Ini dah cilik. Mama. Udah aja, udah aja. Kalau tulangnya aja. Tulangnya Oh, pongkong ini ada. Hei. Sedul, santai ya. Maju kau nih. Maju kau. Nah. Uyuh menah metu menah. Iya, lagi metu. Menjadi tunggal kan. Iya, Pak. Proses mengembalikan rahim atau reposisi prolapsus uteri membutuhkan kesabaran. Rahim tidak bisa asal didorong begitu saja. Setiap bagian harus ditata perlahan agar kembali ke posisi anatomi yang benar. Sedikit demi sedikit, rahim mulai masuk ke dalam rongga tubuh. Semua dilakukan dengan hati-hati agar jaringan tetap aman dan tidak mengalami cedera selama proses penanganan berlangsung. Baru beberapa menit berhasil masuk. Rahimnya keluar lagi. Hehe. Memang kadang pasien sapi juga punya kemauan sendiri. Yang penting jangan menyerah. Dengan tetap tenang dan sabar, setiap percobaan menjadi evaluasi agar posisi rahim bisa semakin tepat. Setelah beberapa kali penyesuaian, akhirnya posisi rahim berhasil tertata dengan baik di dalam rongga tubuh. Rasanya benar-benar lega. Inilah mengapa dalam dunia kedokteran hewan, ketelitian seringkali lebih penting daripada terburu-buru. Saat posisi sudah benar, kemungkinan rahim keluar kembali menjadi jauh lebih kecil sehingga proses pemulihan dapat berlangsung lebih optimal. Di tengah kesibukan menangani induknya, ada satu bintang kecil yang sukses mencuri perhatian kami. Anak sapi yang baru lahir itu malah sibuk jalan-jalan keluar kandang seolah ingin ikut menemani kami bekerja. Hahaha, tingkahnya benar-benar lucu. Baru beberapa jam lahir. Langkahnya memang masih agak goyah, tetapi rasa penasarannya luar biasa. Melihat induk dan anak sama Sima berjuang seperti ini, selalu menjadi pemandangan yang menghangatkan hati.
Setelah posisi rahim dipastikan baik, induk kemudian diberikan suntikan sesuai kebutuhan medis untuk membantu proses pemulihan. Selain itu, kami juga menyarankan kepada peternak agar sapi tidak hanya diam di kandang. Induk sebaiknya diajak berjalan secara perlahan supaya posisi rahim dapat menyesuaikan dengan baik di dalam rongga tubuh. Tentu semua dilakukan dengan hati-hati dan tetap memperhatikan kondisi sapi. Kasus seperti ini mengajarkan bahwa pendampingan saat proses kelahiran sangatlah penting. Bila memungkinkan, usahakan sapi yang mendekati waktu melahirkan tetap dipantau, terutama pada malam hari. Dengan begitu, jika terjadi kondisi darurat seperti rahim keluar atau gangguan lain setelah melahirkan, penanganan bisa dilakukan lebih cepat sehingga peluang kesembuhan induk menjadi jauh lebih besar. Alhamdulillah, proses penanganan hari ini berjalan dengan baik. Tulis di kolom komentar jika ada pertanyaan dan pengalaman seputar kesehatan sapi. Jangan lupa subscribe channel Dokter Sapi, karena masih banyak kisah nyata, edukasi, dan penanganan medis menarik yang akan kami bagikan pada video berikutnya. Sampai jumpa dan semoga ternaknya selalu sehat serta membawa berkah. Amin.